Halo kawan Puan, balik lagi di Her Story. Sekarang saya ingin tanya nih ke Bu Maria. Jadi Bu, bagaimana sih perbedaan dalam politik identitas ini menjadi kekuatan, terutama bagi kemajuan perempuan Indonesia dan untuk membangun bangsa Indonesia? Baik, Mbak Siti. Jadi dalam konteks Indonesia memang sangat menarik ya, karena Indonesia ini kan terdiri dari berbagai multi etnis ya, multi budaya, suku, adat, multi agama juga gitu, dan perbedaan-perbedaan atau keberagaman ini di satu sisi bisa menimbulkan kekuatan, tetapi di sisi yang lain sekaligus juga bisa menimbulkan kerentanan sosial, bisa menimbulkan gesekan-gesekan, bahkan bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan jika para aktor-aktor politiknya tidak mampu mengelola perbedaan-perbedaan ini secara positif sebagai sebuah kekuatan dalam berbangsa dan dalam bernegara. Karena jika dibiarkan etnis-etnis ini saling mengadu kekuatan, saling berunjuk rasa kekuatannya, karena masing-masing merasa kepentingannya tidak terwakili, masing-masing merasa tersisihkan gitu ya dalam perebutan kekuasaan, maupun ada bentuk-bentuk ketidakadilan gitu yang pernah dialaminya, ini saya kira kembali bagaimana aktor-aktor politik di negeri ini bisa membangun perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Dalam konteks demokrasi, sekali lagi khususnya di Indonesia, politik identitas tersebut menurut hemat saya harus menjadi kekuatan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga hubungan interaktif antar kelompok yang berbeda ini, baik karena sukunya berbeda, etnisnya berbeda, agamanya berbeda, dan perbedaan-perbedaan lainnya, termasuk juga perbedaan kepentingan politiknya berbeda, itu semuanya mampu menjalin kerangka etis. Yaitu dengan kesadarannya gitu ya, masing-masing aktor ini menyadari pentingnya sikap toleransi. Kemudian juga kemampuan untuk saling menghargai tanpa merendahkan terhadap perbedaan dari kelompok lainnya. Meskipun dia berbeda, mereka adalah menjadi bagian dari bangsa ini yang harus mendapatkan akses yang sama, harus mendapatkan keadilan yang sama, harus memperoleh ruang-ruang berekspresi yang juga sama. Jadi tidak ada ruang-ruang yang menutup pada kelompok-kelompok minoritas misalnya. Ini semua menjadi bagian dari kekuatan bangsa. Nah, sikap-sikap tersebut menurut hemat saya sekali lagi sangat penting agar bisa menjadi perilaku politik. Untuk Indonesia seharusnya bisa dilakukan dalam suasana politik negara yang demokratis ini. Jadi Indonesia itu memungkinkan untuk bisa membangun sebuah kekuatan dari perbedaan-perbedaan yang ada. Dan itu sudah dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu negeri ini. Misalnya bagaimana ketika di awal Indonesia merdeka, bisa merumuskan dasar negara dengan Pancasila, itu saya kira sebuah perjuangan yang sangat luar biasa yang seharusnya bagaimana kita bisa mengisi supaya Pancasila itu menjadi kekuatan yang terjaga, kekuatan yang terpelihara sebagai dasar negara yang bisa diamalkan oleh semua kelompok elemen negeri ini, meskipun sekali lagi berbeda-beda, tetapi dengan tujuan yang sama. Ya, saya kira itu dalam konteks ini sekali lagi keragaman yang kita miliki di negeri ini membutuhkan moralitas untuk mengatasi agar tidak terjadi gejolak politik, tidak menumbuhkan perilaku politik yang juga bertentangan dengan kesepakatan besar para pendahulu-pendahulu kita. Prinsipnya adalah bagaimana etika berpolitik ini menjadi bagian yang juga harus dijadikan satu tarikan napas bagi semua pelaku-pelaku politik di negeri ini. Begitu.
Baik. Kemudian tadi sudah disampaikan pesannya untuk para aktor-aktor politik kita atau perwakilan kita di lembaga legislatif atau di kancah politik. Nah, sekarang saya mau tanya untuk pesannya untuk masyarakat nih, Bu, terutama masyarakat yang masih termakan oleh stereotip negatif terhadap perempuan yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kita itu harus menghargai keberagaman ya Bu ya. Nah untuk praktiknya dalam masyarakat ini Bu, misalkan kayak ada caleg perempuan atau perempuan yang ingin menjadi pemimpin kayak gitu. Ya, saya kira tadi ini adalah apa namanya, membangun etika berpolitik atau membangun peradaban negeri ini yang menghargai perbedaan, menghargai perempuan, menghargai hak-hak perempuan, itu memang harus dikondisikan baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural, misalnya melalui para pengambil kebijakan, baik di legislatif maupun di eksekutif, mereka harus merumuskan kebijakan-kebijakan yang juga menggunakan perspektif keadilan bagi semua atau menghargai hak-hak asasi manusia dengan perspektif gender misalnya. Atau dalam istilah Komnas Perempuan kita punya namanya HAM-BG, hak asasi manusia berperspektif gender. Ini menjadi bagian yang sangat penting. Bagaimana hak asasi manusia berperspektif gender ini menjadi mainstreaming bagi para pengambil kebijakan baik di legislatif maupun eksekutif, sehingga semua kebijakan-kebijakan yang mereka buat itu menghargai tentang keberadaan perempuan, menghargai hak-hak perempuan. Tidak ada perempuan yang terdiskriminasi, tidak ada perempuan yang teralinasi atau yang terpinggirkan misalnya. Nah, pada aspek kulturalnya, masyarakat juga harus diberikan pemahaman yang sama gitu, bahwa hak asasi manusia berperspektif gender ini harus dipahami dalam konteks keseharian mereka. Jadi dalam konteks keseharian ini salah satu contoh misalnya ketika kita punya kesempatan untuk memberikan pendidikan kepada anak kita laki-laki dan perempuan, itu masyarakat tidak boleh kemudian memilih bahwa pendidikan tinggi hanya untuk laki-laki misalnya. Tetapi anak perempuan juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang yang tinggi atau semaksimal kemampuan orang tuanya. Gitu. Jadi tidak bisa misalnya ya sudah perempuan sekolahnya sampai SMP aja, nanti begitu masuk SMA karena biayanya terbatas kasih buat saudaranya yang laki-laki. Sementara dia sebagai perempuan lalu dibiarkan dia berjibaku membantu urusan-urusan rumah tangga, atau dia tidak diberikan kesempatan untuk menguatkan dirinya baik dalam hal pendidikan maupun dalam hal aktivitas lain misalnya. Nah, kemudian termasuk juga dalam hal pengasuhan, saya kira ini menjadi penting. Dalam faktor budaya ini, pendidikan atau pengetahuan tentang hak asasi manusia berperspektif gender itu harus masuk di dalam pengasuhan keseharian masyarakat, misalnya. Dari mulai bagaimana si ibu ketika hamil, itu juga dalam keluarga harus diberikan ruang bahwa perempuan yang hamil itu memiliki kebutuhan makan lebih besar dibanding dengan satu orang yang tidak hamil misalnya, atau dengan kata lain misalnya perempuan yang sedang hamil dia mendapatkan karena kondisi keperempuanannya dia harus hamil sehingga dia harus mendapatkan istirahat yang cukup, asupan gizi yang cukup misalnya. Jadi bukan membedakan, tapi ketika dia dalam kondisi hamil menyusui, ya karena faktor reproduksinya dia mengharuskan perempuan lebih banyak istirahat, mengharuskan perempuan memperoleh perhatian, asupan gizi yang lebih besar. Ini juga bukan diskriminasi, tetapi memang kebutuhan perempuan yang memang berbeda gitu, tetapi tidak harus dibedakan. Tidak harus juga didiskriminasi. Nah, pengasuhan seperti ini harus disampaikan kepada keluarga. Ketika dia melahirkan, itu juga sama. Karena dia harus menyusui, dia harus memberikan perhatian yang lebih besar. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang urusannya secara domestik yang bisa dibagi kepada
laki-laki atau kepada suami atau kepada anak laki-laki bisa dikerjakan oleh mereka gitu. Tidak harus semuanya dilakukan oleh perempuan. Karena ketika dia harus melakukan proses reproduksi di satu sisi yang membutuhkan perhatian dan energi yang luar biasa gitu ya. Di sisi yang lain dia harus masih dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan domestik yang sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh anggota keluarga yang lain, termasuk juga oleh suaminya dan anak laki-lakinya misalnya. Ini yang harus ditradisikan menurut saya. Harus ada budaya baru gitu di masyarakat kita sehingga perempuan bisa mengekspresikan dirinya. Setelah dia selesai dengan anak-anaknya sudah dewasa, perempuan punya hak juga untuk bisa melakukan penguatan dirinya, berpartisipasi di ranah publik misalnya. Nah, itu juga saya kira menjadi bagian yang harus disosialisasikan di masyarakat. Atau bahkan ketika perempuan itu misalnya juga punya potensi yang bisa dikembangkan, atau sama-sama mengembangkan potensi dirinya di dalam keluarga, baik laki-laki dan perempuan, itu bisa dilakukan sejak dalam pengasuhan. Jadi laki-laki perempuan di interaksinya adalah interaksi yang saling mendukung, gitu ya, relasinya relasi yang setara. Dia bisa bersama-sama berekspresi, bersama-sama berpartisipasi di ranah domestik maupun di ranah publik. Sehingga di kemudian hari harapannya dia bisa menjadi perempuan-perempuan yang lebih berdaya. Baik. Setidaknya perempuan-perempuan yang memiliki daya yang sama dengan laki-laki. Gitu. Baik. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Maria Ulfa. Kawan Puan, banyak sekali ya perbincangan kita hari ini tentang perempuan dan peran politiknya, kemudian tentang pentingnya menghargai keberagaman ya. Saya mau berterima kasih kepada Ibu Maria, terima kasih telah bergabung di Her Story. Semoga kedepannya masih mau bergabung di program ini ya Bu ya. Ya, siap. Terima kasih banyak. Baik kawan Puan, sayang sekali sampai di sini saja perjumpaan kita di Her Story pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan Her Story selanjutnya. Saya Siti pamit undur diri. Puan bersuara, Puan berdaya.